Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengupdate STBB 860H versi 5 dengan Android 9 menjadi Android 10 dengan firmware Relunic Pro. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Seperti yang sudah kita buat video sebelumnya, kita sudah membuat review bagaimana cara merubah Android 9 STBB 860H V5 dengan sistem Android 9 menjadi Android 10 dengan firmware Relunic Pro ya. Kemudian di sana sudah kita munculkan sebuah pertanyaan bisa atau tidak. Nah, di video kali ini kita jawab semuanya bahwa itu bisa kita lakukan ya. Seperti di sini kita tampilan Android 9 ya, Android 9 di channel YouTube yang saya buat akan kita rubah menjadi Android 10 dengan firmware Relunic Pro. Bahwasanya untuk firmware ini sebenarnya ada versi yang UBT ya, jadi bisa di flash melalui UBT langsung. Tapi kebetulan kita hanya memiliki firmware yang masih menggunakan perintah yang melalui ADB ya, atau dari CMD ya, gitu. Nah, kemudian perlengkapan yang perlu kita sediakan adalah yang pertama adalah USB male to male, yang kedua adalah USB to TTL, yang ketiga adalah pin header. Tapi kita langsung memodifikasinya ya, jadi seperti hot clip ya, kita memodifikasinya menggunakan pin header yang kita buat permanen menempel di USB to TTL. Kemudian kita butuh alat untuk short pin, dan yang berikutnya adalah adaptor bawaannya. Dan masih banyak beberapa perlengkapan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu.
Mungkin kalau kita USB-nya kurang panjang bisa kita pakai USB perpanjangan untuk obeng membukanya dan lain-lain ya. Jadi tidak kita sebutkan satu persatu. Nah, ini kita nyalakan terlebih dahulu STB-nya untuk memastikan bahwasanya STB ini masih menggunakan sistem operasi atau OS Android 9 ya. Tampilan di awal masih sudah kita tebak ini adalah Android 9 ya. Agar kita lebih yakin lagi, kita bisa masuk setting, kemudian di preferensi perangkat, kemudian di about, kita cek versinya. Di sini masih Android 9, update bulan Februari ya 2020. Nah, kebetulan saya dapat ini, kemudian user atau teman kami meminta untuk dibikin firmware Relonic Pro, karena kebetulan yang bersangkutan menghendaki untuk bisa nonton Netflix ya, bisa untuk nonton Netflix, dan salah satu rekomendasi firmware-nya adalah Relonic Pro ya. Setelah sudah kita pastikan bahwa ini adalah Android 9, langkah selanjutnya adalah kita bongkar STB terlebih dahulu. Ya, karena kebetulan ini kemarin sudah kita bongkar obengnya ya, bautnya ya. Kita tinggal congkel aja. Kita hanya mencongkel 2-3 kali pada titik tertentu ya. Jadi saya masih melihat, saya masih mendapatkan STB dengan bekas luka congkelan ya case-nya. Padahal kalau saya membuka mungkin tidak terlihat sebenarnya hasil congkelannya. Kemudian tool yang perlu kita pasang di komputer masih sama seperti waktu kita downgrade ya, yaitu USB bonding tool, kemudian aplikasi putih ya. Nah, jadi USB to TTL nya kita hubungkan. Ini saya menggunakan USB perpanjangan ya, agar lebih leluasa untuk mengaplikasikannya. Karena kalau ini langsung ke USB, jadi jaraknya jadi pendek, sehingga USB to TTL-nya mungkin akan terganggu ketika kita melakukan short pin ya. Jadi bisa kita bantu dengan USB perpanjangan ya. Selanjutnya kita buka aplikasi USB burning tool. Ya. Kita buka aplikasi USB burning tool. Kita tata sedemikian rupa ya, nanti agar teman-teman jadi lebih mudah dan lebih jelas bagaimana prosesnya ya. Kita tata di atas video webcamnya ya. Kemudian kita buka aplikasi putih. Sesuaikan konfigurasi putihnya seperti video ini ya. Jadi kebetulan komputer ini sudah kita pasang putih dan sering kita gunakan untuk unlock, sehingga kita mudah men-settingnya. Nah, kita ketahui di device manager putih kita terhubung di port COM nomor 5 ya. Nah, kita bisa atur di sini yang sudah ada aturannya. Kita sesuaikan port COM-nya port COM 5, kemudian speednya 115.200 ya. Pastikan sama dengan settingan yang ada di sini. Kemudian kita tekan, bisa kita save di sini agar nanti bisa bisa kita pakai berulang kali. Kemudian kita klik open ya, nanti akan muncul seperti ini.
kok akan muncul tulisan seperti itu, tandanya adalah koneksi yang putus-putus ya. Nah, ketika kita masukkan power, kemudian di putih muncul beberapa tulisan seperti ini, kita pastikan bahwa ini sudah terhubung dengan baik ya. Kita pastikan bahwa ini sudah terhubung dengan baik, menandakan ini sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita siapkan alat short pinnya, masih pakai alat yang lama ya. Saya memakai jarum pentul ya, kita hubungkan dengan timah, ujungnya kita sesuaikan dengan titik short pinnya ya, di C76A12. Saya lebih suka memilih ini karena yaitu tadi dengan jarum lebih aman ya, tidak merusak pinnya. Nah, tekniknya di sini berbeda dengan yang terbaru ya. Kita short dulu, baru kita hubungkan powernya, kemudian kita goyang. Istilahnya kita short lepas, short lepas, short lepas. Nanti akan ketemu V1 pagar seperti ini, tinggal kita ketik update, kemudian enter. Nah, STB tinggal kita hubungkan ke komputer ya. Tapi sebelum kita hubungkan, kita impor dulu file bootloader ya. Kita akan merubah bootloadernya dari O9 ke O10. Filenya nanti akan kita sediakan di link download ya. Kita memakai firmware Aero ya. Kita memakai firmware Aero, kebetulan kemarin ada yang share secara gratis. Cukup kita melihat videonya, kemudian filenya di password, kita melihat videonya sampai selesai waktu itu, dan kita dapat file gratisnya. Nah, setelah masuk, kemudian kita klik start. Jangan lupa untuk unchecklist eraser bootloader ya. Kita tinggalkan eraser flash. Setelah itu kita hubungkan USB mail to mail. File di sini di bootloader ini hanya ukuran 50 megaan. Jadi secara proses 57 ya. Secara proses jadi lebih cepat ya. Nah, sampai 100%. Jadi ini sudah berhasil kita ganti bootloadernya ke O9, O10 ya. Kemudian jangan lupa untuk stop dulu ya di USB burning tool. Takutnya nanti kalau kita menghubungkan kembali bisa terhubung kembali ya, dan flash lagi gitu. Oke, tapi selama USB-nya belum kita hubungkan, prosesnya masih aman ya. Jadi nanti sebelum kita hubungkan harus kita stop dan kita ganti proses berikutnya. Nah, pada teknik ini jauh lebih gampang karena kondisi STB nanti akan restart terus ya. Dia masuk starting channel, restart lagi seperti itu, dan tidak berhenti. Jadi kita model short pinnya menggunakan timing di sini sama. Kita goyang, kita short, kita goyang, kita short gitu. Nah, nanti sampai ketemu V1 pagar. Lalu kita ketik update. Kita enter. Nah, jika tandai seperti ini sebenarnya bisa lolos ketika kita menggunakan bootloader waktu itu ya. Tapi karena kita ingin merubahnya menjadi Android 10, kita menggunakan firmware Aero ya, yang sudah menggunakan sistem operasi Android 10 ya. Seperti skema yang tadi sudah kita putarkan, bahwa prosesnya adalah setelah kita rubah bootloadernya, langkah selanjutnya kita flash dengan firmware Aero dengan Android 10-nya.
Setelah itu baru kita eksekusi dengan Relunic Pro. Nah, ketika kita impor file ini agak lama karena memang filenya ukurannya sangat besar ya. Kita unchecklist Eraser bootloader, kemudian kita klik start, kemudian kita hubungkan USB mail to mailnya ya, di USB 1 ya, yang paling pendek pokoknya USB-nya. Oke, kita tunggu proses flashnya sampai selesai. Di video ini kita percepat 2 kali ya, 2 kali. Karena kalau kita putar dalam waktu realnya, durasinya bisa sangat panjang sekali. Karena ada beberapa tahapan proses yang harus dilewati. Kemudian karena ini permintaan user atau teman kami untuk merubahnya menjadi Relunic Pro. Nah, ini sebenarnya kalau kita sudah puas dengan Aero pun sebenarnya sudah bisa digunakan ya. Sudah bisa digunakan. Karena pada konsep awal adalah OS 9 Android OS 9 kita rubah menjadi 10 dengan firmware Relunic Pro ya. Mungkin cara ini masih sangat tradisional, maksudnya sangat rumit. Sebenarnya kalau kita punya file UBT Relunic Pro nya, kita bisa eksekusi di sini karena tahapan ini jadi lebih cepat. Tapi karena berhubung file yang kita punya adalah file lama yang masih menggunakan CMD ya, jadi stepnya seperti ini ya. Nanti kalau kita punya filenya yang dalam bentuk UBT, kita bisa sharing-sharing lagi gitu. Oke, nanti pada proses 98% memang agak lama, jadi ditunggu ya. Oke, sudah berhasil, kita stop terlebih dahulu. Setelah kita stop, kita nanti sudah tidak menggunakan putih lagi ya, karena kita akan eksekusi dengan ADB remote shell ya. Jadi yang kita perlukan nanti adalah kita butuh koneksi internet. Kita gunakan koneksi internet yang sama dari HP dan STB. Kemudian HP memasang aplikasi remote ADB shell. Nah, setelah selesai kita coba untuk menyalakan STB ya. Kita copot semuanya, kemudian kita nyalakan STB. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini miliknya Aero. Kita tunggu sampai nyala. Sebenarnya pada proses ini seperti yang saya katakan tadi sudah bisa digunakan tanpa harus istilahnya ke Relunic ya, karena kebetulan ini juga sudah Android 10, sudah ada Play Store-nya. Tapi saya belum mencoba sampai lebih dalam apakah di sini gratis atau perlu registrasi ya. Sedangkan kalau di Relunic tidak ada registrasinya. Dan yang dicari rata-rata adalah karena support Netflix-nya itu ya. Support Netflix.
Sedangkan Aero yang file ini ketika itu saya cek kayaknya belum support apa itu Netflix-nya. Oh, durasinya lumayan panjang ini ya videonya. Oke. Proses nyala ini memang nggak lama ya. Kita butuh mouse untuk mengkontrol untuk istilahnya mengklik perintahnya ya. Pokoknya kita ikuti perintahnya agar sampai STB ini benar-benar menyala ya, benar-benar masuk sampai menu. Oke, kita gunakan koneksi internet agar tidak memasukkan password terlalu lama ya. Kita memakai jaringan LAN. Kita gunakan jaringan LAN. Ya, kuncinya di sini adalah ini berada pada jaringan yang sama ya. Kemudian kita tekankan lagi harus berada pada jaringan yang sama antara handphone dengan perangkat STB ya. Oke, ini sudah terhubung. Lewati aja tanpa jaringan, terima. Kemudian kita lanjut terus ya. Oke, akan muncul tampilan ya Android TV ya di sini dari Google. Kemudian kita masuk ke preferensi perangkat ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu apakah USB debugging sudah aktif. Dari developer optionnya sudah aktif. Kita coba klik, oh iya, versinya terlebih dahulu ini Android 10. Kemudian nah, kita klik. Nah, ini ada perintah tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang. Jadi berarti sudah aktif dari pertama tadi ya. Kita coba buka developer option, opsi pengembang. Sudah aktif USB debuggingnya. Kita tinggal masuk di jaringan internet. Perangkat ini berada pada IP berapa ya? Ya, di sini muncul 192.168.119. Nah, kemudian kita nyalakan handphone kita. Kemudian kita buka remote ADB cell. Kemudian kita ketikkan alamat IP-nya ya. Ini kebetulan yang nomor belakang tok yang perlu kita ganti. Kemudian klik connect. Nah, nanti di handphone meminta persetujuan, kita klik izinkan di STB ya. Kemudian setelah ini sudah terhubung ya ini ya. Nah, sambil kita buka device manager ya. Kita ketik device manager. Kita klik. Nah, ini muncul di layar belakang ya, mohon maaf ya. Tapi akan kita tunjukkan di samping sini agar nanti akan muncul perubahan device STB ini terhubung terdeteksi Android phone di sini ya. Akan muncul di bagian atas di device manager. Nah, setelah ini kita hubungkan USB mail to mailnya agar setelah kita klik reboot bootloader nanti secara otomatis akan terhubung di komputer ya. Kita ketik reboot bootloader ya tanpa tanda petik ya.
Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, STB akan merestart dan akan mentok di logo, ya, mentok di logo, dan di device manager akan muncul Android Phone, ya. Nah, posisi ini sudah dipastikan sudah berhasil, ya, sudah berhasil terhubung. Nah, langkah selanjutnya adalah kita eksekusi dengan minimal ADB remote cell, ya. Minimal ADB, ya. Nah, di lewat CMD lah istilah gitu. Kita buka perintahnya, perintah untuk flashnya, karena kalau kita ketik manual lumayan lama, kebetulan dia hafal juga perintah-perintahnya, kita bisa langsung copy paste aja lah. Kita taruh sedemikian rupa agar mudah untuk kita pahami, ya. Oh iya, ketutupan kalau seperti ini. Mungkin ukuran CMD-nya akan kita perkecil terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal copy paste ya. Oke, copy paste. Pastikan semuanya oke dan finish, ya. Oke, berhasil. Jadi kalau kata kuncinya di pertama ini berhasil, selanjutnya pasti berhasil, ya. Fastboot flashing unlock ini berhasil, semuanya pasti berhasil. Tapi kalau kebetulan, ya, nanti kalau kita menemukan fastboot flashing unlock ini gagal atau valid misalkan, atau ability 0, kita harus mengulangnya kembali. Bisa kita mengulangnya dengan cara perintah tadi, ya, dinyalakan kemudian kita ketik pakai ADB remote cell tadi, atau karena kondisi STB dalam kondisi terbuka, kita bisa melakukan melalui short pin, ya. Prosesnya lumayan cukup panjang ini. Sebenarnya kalau kita rekomendasikan, ya, prosesnya lumayan rumit juga. Tapi ini bisa menjadi alternatif karena kita sudah punya filenya yang lama, sudah kita download dan kita pasangkan ke STB yang ber-Android 9, bisa kok gitu, ya. Dan prosesnya alhamdulillah ini posisinya lancar-lancar saja. Dari awal sampai akhir lancar, ya. Tidak ada kendala, dan proses short pinnya pun juga sekali langsung dapat gitu, ya. Tidak ada pengulangan yang lama gitu. Pas kebetulan, tidak ada pemotongan di situ, ya. Pas, bisa. Dan ini kita pakai bot yang lama, ya. Android 9 otomatis pakai bot lama, ya. Pakai bot lama. Kalau bot baru lebih gampang sekali, langsung relonik langsung bisa, sekali shot, ya. Kita juga selalu menekankan kepada teman-teman untuk selalu berinovasi, ya, istilahnya. Kalau kita tidak bisa menemukan di channel ini, bisa membuka channel yang lain, istilahnya. Walaupun sampai bootloop pun kita tidak patah semangat untuk mencoba gitu, ya. Iya. Karena seninya ada di situ gitu. Kita akan merasakan puasnya, kita akan merasakan istilahnya puncaknya, goalnya, ketika kita berhasil mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Bootloop misalkan. Iya, kita cari dulu. Jangan langsung patah semangat ketika kita menemukan di channel ini dan kita praktekkan gagal. Mungkin akan terjawab di channel teman yang lain, ya. Seperti itu. Oke, setelah kita berhasil, ya, kita copy paste yang tadi. Nah, perintah terakhir adalah
Rebot ya. Nah, di sini masih bot logonya adalah masih Android TV seperti ini. Kita copy paste perintah rebot ya, fastbot rebot. Oke, ikuti videonya pokoknya. Ini sudah berhasil, sudah berganti menjadi Relunic Pro. Nah, pada Relunic Pro ini keunggulannya memang ada di Play Store ya, ada di Netflix gitu. Termasuk firmware yang stabil, menurut saya stabil. Dan user-user saya rata-rata nyaman di firmware ini. Ya. Kita bisa mengotak-atik bot logonya, kita bisa mengotak-atik bot animasinya, kita bisa mengotak-atik wallpapernya, launchernya, sampai pada ukuran layarnya kita setting defaultnya yang paling besar, itu bisa dengan firmware ini. Bahkan kita bisa custom bot logo. Bot logonya bisa kita custom, kemudian bisa kita backup, kemudian bot logo .img-nya bisa kita copy, kita pasangkan ke STB yang lain yang bukan menggunakan firmware Relunic ya, gitu. Asalkan nanti settingan ukuran filenya dan namanya bisa sesuai gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Lumayan panjang ya videonya. Jangan bosan lah pokoknya. Selalu berkarya terus, mencoba terus. Jika menemukan masalah bisa kita hadapi. Misalkan kita sharing-sharing juga kita siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you.